wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? SD 3 udah layak? Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali belajar seperti biasanya. Untuk hari ini, coba pelajaran apa hari ini? IPA. Untuk mengawali pembelajaran di semester 1, pelajaran IPA, materi yang pertama yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apakah kalian tahu tumbuhan itu yang seperti apa? Tahu nggak? Tahu. Coba sebutkan salah satu contohnya. Tumbuhan apa saja bebas yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini? Tumbuhan apa? Terus? Banyak sekali jenis tumbuhan. Mau dari yang jenisnya sayuran seperti apa? Terus tumbuhan wortel, tumbuhan tomat, kangkung, dan masih banyak lagi. Dari bagian tumbuhan tersebut sama seperti badan kita mempunyai bagian-bagian tumbuhannya. Siapa yang tahu? Coba sebutkan salah satu bagian dari tumbuhan. Iya, betul, akar. Terus apa lagi? Batang. Terus selain batang apa lagi? Daun. Selain daun terus apa lagi? Bunga. Selain bunga terus? Buah. Dan juga apa? Ranting. Sekarang perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan yang pertama yang berada di bawah ini coba apa? Yang kedua ini? Terus yang berwarna merah ini apa? Yang berwarna hijau ini? Ya. Terus yang ada di atas ini? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Ya. Dari bagian-bagian tumbuhan tadi ada fungsinya masing-masing. Kita bahas dari bagian yang ada di bawah. Tadi yang ada di bawah bagian tumbuhan apa? Lihat. Fungsi akar yang pertama untuk menyerap air dan mineral atau zat-zat hara dari tanah. Jadi akar itu fungsinya untuk menyerap air. Terus zat-zat hara yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Terus yang kedua, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi cabang-cabang akar yang ada di bawah tanah itu gunanya untuk memperkokoh si batang agar berdiri dengan tegak. Yang ketiga, pada beberapa jenis tumbuhan akar berperan sebagai alat apa? Sebagai alat respirasi. Yang keempat, pada tumbuhan tertentu akar juga berperan sebagai tempat penyimpanan
Bagian batang ini mempunyai fungsi yang pertama mengangkut air dan mineral yang tadi sudah diserap oleh akar ke daun, bunga, dan buah. Terus yang kedua, mengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Terus yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan seperti yang terjadi pada tumbuhan kentang dan tebu. Oke, selanjutnya. Sekarang fungsi dari daun. Daun mempunyai fungsi yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Terus yang kedua, mengambil atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang terakhir, sebagai alat pernapasan respirasi pada tumbuhan. Terus yang selanjutnya, fungsi dari bagian tumbuhan yaitu yang warnanya sangat bagus ini. Apa ini? Bunga. Fungsi bunga yang pertama, tempat berlangsungnya perkembangan generatif. Terus yang kedua, membentuk biji untuk ditanam kembali agar tanaman menjadi lebih banyak. Itu dijadikan bibit untuk selanjutnya dikembang biarkan lagi supaya lebih banyak. Yang ketiga, sebagai hiasan. Terus yang terakhir, fungsi dari bagian tumbuhan itu yaitu apa? Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga. Jadi setelah tumbuhan itu berbunga akan berubah menjadi buah yang merupakan perkembangbiakan lanjutan dari bakal buah atau okarium. Terus buah biasanya membungkus dan melindungi apa yang ada di dalamnya? Biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama dari buah, yakni sebagai apa? Pemecah biji tumbuhan. Jadi sebagai alat untuk bibit selanjutnya. Dari yang tadi kalian perhatikan dan Ibu jelaskan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau menanyakan? Ya, silakan. Anak Iwanis, apa? Kenapa akar ada di bawah tanah? Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kenapa akar berada di bawah tanah? Supaya apa? Supaya gampang menyerap air. Kan akar itu fungsinya untuk menyerap air dan zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah. Terus siapa lagi yang mau menanyakan? Ya, silakan Anda Pangira. Setelah berbunga, kemudian bunga itu akan berubah menjadi apa? Siapa yang tahu kira-kira jawabannya? Apa? Akila? Menjadi? Iya, betul. Tepuk tangan buat Akila. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya.
Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja sesuai dengan kelompok yang sudah biasa, kelompok A dan kelompok B. Dikerjakannya per orang. Silakan bagikan ke belakang. Udah. Kelompok A mengisi nomor 1. Untuk kelompok B mengisi nomor 2. Silakan tulis nama kalian dan kelasnya. Ibu kasih waktu 10 menit. There's a place in the sun for anyone. Sudah beres mengerjakannya? Sudah. Ayo kita bahas satu persatu. Coba lihat lembar kerja kalian yang tadi sudah diisi. Dari kelompok A dulu mengisi nomor 1. Jodohkan dengan cara menyeret label bagian-bagian bunga di kolom sebelah kanan ke bagian tanda panah yang tepat. Ibu akan mempersilahkan kalian maju ke depan. Siapa yang mau mengisi bagian akar? Siapa? Silakan, Wanda. Akar. Coba perhatikan apakah sudah benar bagian akar yang ditunjukkan oleh teman-teman kalian? Tepuk tangan buat Wanda. Sekarang untuk buah, silakan siapa yang mau dari kelompok A, ya Miski maju ke depan. Buah. Coba perhatikan apakah benar yang ditunjukkan oleh teman-teman kalian. Buah ini ada panahnya di sini? Benar. Buah ini. Yang selanjutnya bunga. Siapa? Ya, silakan Hilda. Bunga. Coba lihat. Bunga arah panahnya ke sini. Betul apa salah? Betul. Terus yang selanjutnya daun. Siapa? Silakan hijau. Daun. Coba lihat. Kata Rijal, daun ini bentuknya seperti ini. Betul salah? Betul. Iya, betul. Tepuk tangan buat Rijal. Terus
Coba perhatikan bagian batang. Apakah benar ini bentuknya? Tepuk tangan buat Rizka. Terima kasih untuk kelompok A yang sudah mengerjakan tugasnya sebaik mungkin ini. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang untuk kelompok B. Siap-siap. Siapa yang mau ke depan? Hapus dulu. Untuk kelompok B dengan soal nomor 2, hubungkan dengan garis nama bagian tumbuhan dan fungsinya yang tepat. Yang pertama, fungsi dari bunga itu kira-kira apa? Siapa yang mau ke depan? Silakan Astian. Kata Nastian, fungsi dari bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Benar atau salah? Ya. Terus yang kedua, fungsi dari daun. Siapa yang ke depan? Silakan Radit. Kata Radit, fungsi dari daun itu sebagai proses fotosintesis. Apa kata kalian juga sama? Jawabannya seperti Radit? Sama, berarti jawaban Radit benar. Tepuk tangan buat Radit. Selanjutnya, fungsi dari akar. Siapa? Silakan Iwanis. Jawaban dari Iwanis, fungsi dari akar itu sebagai tempat penyerapan air dan zat-zat hara yang terkandung di dalam tanah. Apakah benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan buat Iwanis. Terus yang selanjutnya, bagian dari buah. Siapa yang ke depan? Silahkan Raihan. Buah apa fungsinya? Kata Raihan, buah itu fungsinya sebagai tempat melindungi biji. Betul salah? Betul. Tepuk tangan buat Raihan. Terus yang terakhir, berarti tidak ada lagi pilihan yang lain. Siapa yang mau ke depan? Dari bagian batang apa fungsinya? Silakan Akila. Fungsi batang kata Akila sebagai alat transportasi. Alat transportasi apa tadi? Air dan zat-zat hara yang sudah diserap oleh akar. Apakah benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan buat Akila. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok B yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan. Sebelum dikumpulkan lembar kerja kalian, mari kita simpulkan dulu materi yang sudah kita pelajari pelajaran IPAS. Coba sebutkan ulang bagian